Lumbung? Saya Nining Wirahayu dari SMA Pangudilur Panlit Mupilan. Saya Karusati Purwono dari SMK Pangudilur Mupilan. Saya Andi Prastio dari SMP Negeri 2 Sang. Selamat menyaksikan video coaching kami. Selamat siang. Oke, selamat pagi Bu Nining. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya? Adi. Baik Pak, Iya. sehat Pak. Dengar-dengar nih pagi ini Ibu akan melakukan coaching ya dengan teman Ibu. Iya Pak, kemarin saya sudah janjian dengan Pak Andi. Hari ini kami mau melakukan coaching Pak. Ya. Oh iya. Nanti saya di sini akan melakukan observasi bagaimana proses yang Ibu lakukan bersama dengan Pak Andi nanti ya selama coaching. Begitu Bu ya. Semoga saya tidak mengganggu kegiatan Ibu nanti. Tidak Pak, saya malah senang sekali nanti biar Pak Adi bisa menjadi pengamat begitu ya, menjadi pengamat saat proses coaching kami. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai nanti Ibu mulai coaching, kita akan menjelaskan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses dari coaching nanti ya. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian ya, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, ya. Nah, lalu nanti saya juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Nining sebelum melakukan coaching. Apakah Ibu berkenan? Dengan senang hati Pak. Nah, pertanyaan pertama Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saat proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu kehadiran menu atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali. Baik, nanti saya akan mencoba untuk membantu mengamati pada hal yang tadi Bu ya, dalam mendengarkan aktif dan sebagainya. Saya akan lebih fokus ke pengamatan tersebut. Baik, terima kasih Pak. Ya. Sehingga nanti biar kemampuan kompetensi saya untuk coaching ini bisa meningkat Pak. Betul. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan? Yang lebih spesifik saya ingin mengembangkan di bagian yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut. Baik. Di bagian itu Pak. Oke, nanti saya akan lebih fokus juga untuk mengikuti di kedua kompetensi tersebut ya. Ya Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Indikatornya bahwa saya nanti bisa memfasilitasi coach saya untuk memecahkan masalah dari coach saya dengan menggali ide-ide atau potensi yang ada pada coach sendiri Pak. Baik. Baik, kalau itu nanti setelah ini silakan Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu. Nanti setelah itu baru kita akan melakukan. Oke, baik. Oke, selamat siang Pak Andi. Selamat siang Ibu Nining. Apa kabarnya nih Pak Andi? Ya, baik Ibu Nining. Ya, tapi baik-baik tidak baik, artinya walaupun kelihatan baik, aslinya ada yang tidak baik. Iya, makanya kemarin Pak Andi WA saya ya. Iya, Hari Bu. ini kita janjian untuk ketemu begitu ya Pak ya. Betul sekali, Bu. Oke. Dengan senang hati nanti saya akan mendengarkan ini apa yang menjadi unek-unek dari Pak Andi. Siap Ibu, terima kasih. Tapi mungkin hari ini nanti kita bisa diskusi sekitar 10 menit ya Pak. Ya, boleh Ibu. Terima Silakan kasih. nanti sudah bisa membantu Pak. Siap Ibu. Sebelum kita melanjutkan, saya mau tanya dulu, kira-kira nih Pak, setelah pertemuan kita nanti ini, tujuan dari pertemuan kita nanti ini, tujuannya apa dari Pak? Kalau tujuan jadinya yaitu saya ingin bisa memperoleh solusi dari permasalahan yang saya alami Ibu. Dari permasalahan Pak Andi ya? Iya Bu, benar sekali. Ya. Kalau begitu mungkin bisa mulai diceritakan Pak Andi, kira-kira Pak Andi sedang ada permasalahan apa ini Pak Andi? Ya, jadi gini Bu, saya itu sudah hampir 2 minggu itu
melihat kelas 9H itu tampak kotor sekali Bu. Jadi anak-anak siswa di kelas 9H itu mereka itu hampir jarang menghabiskan kelas mereka, sehingga setiap saya lewat itu kelasnya tampak kotor sehingga terlihat tidak nyaman itu. Jadi melihat kelas yang kotor. Ya Bu. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Kenapa di kelas itu kok kotor, selalu kotor begitu menurut Pak Andi? Kalau menurut pengamatan saya, jadi yang pertama itu mungkin kesadaran dari anak-anak kelas 9 itu masih kurang terkait peduli dengan kebersihan itu. Dan yang lain mungkin karena ini Bu. Jadi di kelas 9H itu kan dulu pernah dibuat jadwal piket, tetapi oleh sekretarisnya itu tidak dicetak dan tidak ditempel di dinding, sehingga ketika hari-hari itu anak-anak itu kalau disuruh piket, oh saya nggak piket hari ini, saya nggak piket hari ini gitu. Jadi mereka nggak mau mengakui bahwa hari itu mereka piket karena tidak ada bukti otentik yang tertempel di dinding gitu. Oke, jadi anak-anak menolak begitu ya Pak? Ya, Kalau benar sekali, disuruh piket Bu. menolak. Nah, kira-kira apa yang membuat anak ini menolak untuk piket Pak? Kalau dari pengamatan saya itu karena mereka malas tentunya Ibu, sehingga mereka itu malas untuk piket, dan juga tadi kesadaran diri mereka itu masih kurang sehingga mereka tidak mau piket secara sukarela gitu. Iya, jadi intinya mungkin bisa saya katakan kesadaran diri ya Pak ya? Benar sekali, Bu. Apakah betul? Benar sekali. Jadi kesadaran diri dari kelas 9H untuk melakukan piket itu kurang. Ya, gitu benar sekali, Bu. Oke, baik. Kalau dari pengamatan Pak Andi, kalau kita buat skala ya Pak Andi, untuk skala kesadaran diri tentang kebersihan kelas 9H ini, kira-kira di skala berapa Pak? Dari berapa Bu? Dari Skala 1 sampai 10 Ya. itu kira-kira ada di skala berapa saat ini kesadaran diri dari anak-anak kelas 9H? Kalau saya melihat dari skala 1 sampai 10 itu masih skala 3 Bu. Karena Skala 3. anak-anak itu kalau nggak diingatkan dan ditungguin mereka tuh nggak mau piket. Jadi kalau saya cuma bilang, Mas piket Mas, mereka saya tinggal pergi nggak piket. Jadi masih 3. Masih di skala 3 ya. Ya, benar sekali. Oke. Baik, nanti kalau dari obrolan kita ini nanti kira-kira harapan dari Pak Andi itu nanti mereka akan mencapai skala berapa Pak? Kalau yang saya inginkan mereka tuh bisa mencapai skala 10 gitu. Karena kebersihan itu kan harus menjadi hal dasar yang mereka punya gitu. Oke, jadi harapannya nanti kita punya solusi begitu Ya, ya benar untuk sekali, Bu. meningkatkan skala anak-anak itu dari 3 sampai 10. Ya, benar sekali. Dan intinya permasalahannya adalah kesadaran diri. Ya, begitu. benar sekali, Bu. Oke, baik. Nah, menurut Pak Andi nih, menurut Pak Andi kira-kira ada strategi apa Pak untuk meningkatkan kesadaran diri dari anak ini Pak? Kalau dari yang saya dengar seperti ini Bu. Yang pertama saya akan mencoba untuk mengingatkan anak secara lebih intens seperti itu, sehingga nanti anak-anak itu bisa merasa diopeni atau diperhatikan. Itu yang pertama Bu. Mengingatkan anak. Yang kedua, saya akan meminta anak untuk membuat jadwal piket di dinding gitu, artinya harus tertempel saat dinding, sehingga kalau saya masuk kelas itu misalkan hari Senin siapa, jadi kelihatan. Jadi saya lebih enak untuk meminta anak untuk membersihkan gitu. Oke. Dan juga saya ingin menempel poster-poster yang isinya itu terkait pentingnya kebersihan itu, sehingga di dalam hati sama pikiran anak itu lama-kelamaan bisa tertanam kesadaran terkait kebersihan. Oke. Bagus sekali ini rencana-rencana atau ide-ide dari Pak Andi. Tadi kalau yang saya dengarkan tadi ada yang pertama terus mengingatkan gitu ya Pak ya, kemudian membuat jadwal piket, kemudian anak-anak sendiri yang membuat poster Ya, benar sekali. kesadaran diri mereka. Bagus sekali Pak Andi. Nah, kira-kira Pak Andi, apakah Pak Andi membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bisa menjalankan strategi ini Pak? Ya, tentu sekali Bu. Jadi saya di dalam menjalankan rencana tadi, tiga hal lagi, saya butuh bantuan orang lain, terutama Bapak Ibu guru yang masuk ke kelas 9F.
terutama membantu dalam melaksanakan rencana yang pertama tadi, yaitu mengingatkan. Jadi harapannya ketika setiap guru yang masuk kelas itu mengingatkan, kemudian nanti anak-anak itu mesti akan merasa diperhatikan sekali, sehingga mereka akan selalu menjadi lebih kelas. Jadi ketika dari jam pagi sampai jam siang selalu diamati, jika kotor diminta membersihkan, nanti kemudian anak-anak akan lebih mau dan lama-lama menjadi sadar gitu. Oke, jadi intinya kolaborasi begitu ya Pak? Benar sekali, jadi butuh kolaborasi dari semua guru yang masuk kelas itu. Oke, bagus sekali Pak. Nah, kira-kira untuk Pak Andi nih, tantangannya apa untuk melakukan strategi ini dan juga mungkin nanti komitmen sendiri dari Pak Andi? Jadi, kalau tantangan yang ada, yang pertama dari diri saya sendiri Bu. Jadi mungkin ketika saya sudah agak bosan, mungkin itu menjadi tantangan utama ya. Artinya ketika saya bisa mengingatkan, berarti itu akan menjadi tantangan sehingga nanti keberlangsungan ini akan terhambat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin tantangannya dari siswa yang sulit dikondisikan. Jadi itu mungkin bisa menghambat sedikit terkait ketercapaian rencana ini gitu. Jadi dari dalam diri saya sendiri, mungkin juga dari siswa yang sulit dikondisikan gitu. Oke, komitmennya? Oh ya, untuk komitmennya saya akan berkomitmen untuk selalu melaksanakan rencana tadi, dan saya harap dalam sebulan atau 2 bulan ke depan itu sudah bisa terlaksana dengan maksimal gitu. Oke, baik. Bagus sekali dari rencana-rencana Pak Andi tadi, kemudian diperkuat lagi dengan komitmen-komitmen dari Pak Andi. Iya, iya. Saya tidak sabar, nanti saya ingin mendengar hasilnya lagi. Siap Ibu. Setelah Pak Andi melakukan strategi ini, nanti perubahannya seperti apa? Siap Ibu. Nanti akan kita ketemu kembali untuk membicarakannya Bu ya. Kira-kira apakah masih ada yang mau dibicarakan Pak Andi? Mungkin sudah cukup Bu, karena tadi saya sudah mendapat gambaran ya terkait rencana ke depan. Karena tadi sudah diajak ngobrol sama Ibu. Baik, syukur kalau sudah mendapatkan solusinya dan Iya, Bu. lebih jelas lagi. Baik, kalau begitu nanti sekitar 3 minggu lagi kita ketemu lagi ya Pak. Siap ya. Ibu, ini saya tidak sabar untuk segera bertemu agar bisa bercerita kembali dengan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Andi. Ibu. Oke, gimana Pak Yuning? Apakah sudah selesai tadi coachingnya? Ya Pak, sudah selesai. Ya. Selesai coaching dengan Pak Andi tadi. Gimana Bu perasaannya? Oh, perasaan saya senang karena tadi bisa ngobrol dengan Pak Andi. Kemudian setelah dari selesai tadi kita berbincang tadi, kemudian kami atau Pak Andi khususnya tadi menemukan solusi atas permasalahan ini. Terus apa lagi kira-kira? Oh, saya juga senang karena sudah bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan masalahnya, dan tadi saya sudah mencoba menggali potensi yang ada pada diri Pak Andi. Tadi itu menggunakan metode apa Bu pada saat melakukan coaching tadi? Ya, tadi saya sudah menggunakan percakapan dengan alur tinta Pak. Menggunakan alat kita ya Bu ya? Iya. Nah, tadi saya juga sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching tadi menggunakan pendekatan tinta, dan saya sudah melihat sudah bagus Bu dari pertama tadi ya, sudah lengkap dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah diterangkan tadi. Terima kasih Pak atas bantuannya dengan pengamatan saya melakukan coaching tadi, dan semoga itu bisa membantu saya ke depannya sehingga nanti kalau saya melakukan coaching lagi saya bisa lebih baik lagi. Betul, iya. Nah, nanti kira-kira kompetensi coaching yang mana lagi Bu yang dikembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Yang akan saya kembangkan itu dalam proses menggali potensi dari coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena itu sangat membantu coaching dalam menggali potensinya, sehingga nanti dari coaching sendiri akan menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik ya. Secara umum tadi sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu ya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching dengan rekan-rekan Ibu di sekolah ya. Baik, terima kasih sekali Pak atas pengamatannya juga atas Sama-sama. masukan-masukannya. Iya, sama-sama. Nah, apakah ada lagi Bu yang ingin Ibu bicarakan?
Saya rasa sudah cukup Pak. Oke, kalau sudah cukup, kita cukupkan diskusi kita hari ini, Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga besok bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak atas Oke, kegiatan. sama-sama.